Nah, sebelum pelajaran dimulai, ya saya menyapa dulu anak-anak ini lewat WA, ya, lewat WA dulu, ya, mengucapkan selamat pagi, ya, terus menunggu mereka respon, ya. Ya, ada beberapa siswa yang sudah merespon, ya. Ini, oke, sudah banyak, ya. Nah, setelah anak-anak merespon, kita sambil menuliskan langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Yaitu kita membuat presensi dulu. Jadi kita mengetikkan agar anak-anak ya menuliskan nama mereka di postingan kita selanjutnya. Nah, kita buat terpisah biar enak dan tidak menumpuk, ya. Misalnya hadir 1, 2, kita buatkan seperti ini, ya. Bisa juga misalnya kita klik, ya, tombol voice yang ada di WA itu untuk menyapa, bisa, ya. Tapi saya memilih untuk mengetikkan saja, ya, karena nanti di video selanjutnya itu saya membuat rekaman, ya, untuk mereka tonton, ya. Jadi karena ini pertemuan pertama, maka saya membuat kontrak belajar dengan siswa. Apa yang akan dilakukan dalam 1 semester itu, ya, terus apa yang harus mereka lakukan, terutama untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini ada sedikit kesalahan, yaitu karena ada anak yang jadi admin, karena kemarin grup ini yang bikin siswa gitu, ya. Nah, jadi maksud saya kalau absensi itu ya tidak bisa langsung banyak, tetapi satu persatu menandakan bahwa mereka online, bahwa mereka ada ketika kita mengobrol atau kita ajak masuk dalam kelas umum ini. Jadi tidak boleh begini langsung jerat semuanya ditampilkan, karena kalau seperti ini kita nggak tahu anak yang online atau anak yang masuk dalam kelas kita atau mengikuti kelas kita atau tidak, ya. Jadi kalau mereka nuliskan satu persatu, ya, kita bisa ngecek mana yang sekarang fokus di kelas dan mana yang tidak. Ya, ini saya mengimbau untuk tidak seperti itu dan mengulangi presensi yang biasa. Nah, kita tunggu untuk respon mereka, ya. Nah, ini sudah, ya, ini sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. And today we will do learning activity for the first time, ya. Untuk kegiatan pertama dan pertemuan pertama, ini kita akan melakukan kontrak belajar terlebih dahulu. Apa saja yang akan kita lakukan di hari-hari atau pertemuan yang akan datang. Namun sebelumnya kita lakukan kontrak belajar dulu, ya anak-anak. Untuk KD atau kompetensi dasar yang akan kita lalui dalam semester ini yaitu ada 6, ya, 6 KD. Nah, 6 KD ini akan dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Jadi untuk bahasa Inggris itu kalau dahulu itu 4 jam, 4 jam pelajaran, sekarang berkurang karena pandemi itu berkurang menjadi 3 jam pelajaran. Nah, berdasarkan jadwal yang ada di sekolah kita, ya, itu dalam 3 jam itu dibagi menjadi 2 jam dan 1 jam, ya. Jadi 2 jam pelajaran dan 1 jam. Jadi dalam seminggu nanti kita akan melakukan pembelajaran sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, ya, kalau biasanya dalam 1 semester, ya, untuk pandemi ini bisa dilakukan 17 kali pertemuan. Nah, berhubung kita seminggu 2 kali, maka kita akan, ya, melakukan atau melaksanakan 34 pertemuan.
ya, artinya dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Itu ya anak-anak. Jadi nanti kalian bisa lihat ya di jadwal pelajaran itu hari apa saja kalian akan belajar bahasa Inggris. Selanjutnya ya, untuk materi ya, materi-materi yang akan kita bahas dalam KBM ini adalah, kalian bisa menuliskan ya. Yang pertama atau KD 3.1 itu menyatakan harapan atau doa ya, satu menyatakan harapan atau doa ya. Yang kedua mengucapkan selamat ya. Jadi satu menyatakan harapan atau doa, yang kedua menyatakan mengucapkan selamat. Terus materi selanjutnya ya, materi selanjutnya yaitu bisa kalian tulis nomor 3 gitu ya. Nomor 3 itu memberi dan meminta informasi ya, terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan. Jadi ya, untuk materi selanjutnya adalah ya, meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Jadi yang akan kita pelajari adalah penggunaan to, in order to, so that ya. Jadi in order to sama so that itu yang akan kita pelajari ya. Terus selanjutnya ya, selanjutnya materi yang keempat yang akan kita pelajari adalah tentang label. Label apa saja yang ada di situ? Yaitu satu tentang obat, tentang makanan, dan tentang minuman. Itu yang keempat ya. Terus selanjutnya ya, materi yang kelima ya, yang kelima yaitu teks prosedur ya. Teks prosedur ini nanti tentang makanan dan minuman sehat ya. Nah, makanan dan minuman sehat. Selanjutnya materi yang keenam adalah penggunaan kalimat ya di masa lampau, sekarang dan akan datang ya. Biasanya kita menyebut present continuous tense ya, present continuous tense. Terus yang kedua past participle ya, past participle. Dan selanjutnya future continuous tense ya. Ya, saya ulangi anak-anak biar paham. Yang pertama adalah present continuous tense ya. Yang kedua past continuous tense ya. Maaf tadi salah ya saya baca. Jadi satu present continuous tense, dua past continuous tense, yang ketiga future continuous tense. Itu untuk materi yang ke-6 ya. Jadi itu yang akan kita bahas dan kita lakukan ya dalam semester ini ya. Saya ulangi lagi ya. Satu ya, satu present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous. Ya, yang terakhir yaitu present perfect
tense, ya, present perfect tense. Nah, itu anak-anak yang akan kita pelajari biar tidak bingung lagi. Saya ulangi ya, mohon maaf ini agak ribet. Ya, yang pertama yaitu menyatakan harapan atau doa, ya, mengucapkan selamat, ya, atas keberhasilan seseorang, ya. Terus selanjutnya, ya, menyatakan, ya, tindakan, memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, ini nanti kita akan belajar penggunaan in order to dan so that. Yang nomor 4 yaitu kita akan mempelajari tentang label, ya, tentang label. Selanjutnya yang kelima, tag prosedur. Yang keenam, present continuous tense. Lanjut, past continuous tense dan future continuous tense. Dan terakhir yaitu present perfect tense. Jadi kalau di catatan saya itu ada 7. Itu yang akan kita pelajari pada semester ini. Lalu bagaimana untuk penilaiannya? Ya, penilaiannya yaitu nanti 50% itu dari nilai harian ditambah 25% ulangan tengah semester dan 25% ulangan akhir semester. Jadi untuk penilaian, ya, penilaian raport nanti akan menggunakan sistem itu atau cara seperti itu. Oleh karena itu, biar kalian dapat nilai yang maksimal, maka setiap tugas, setiap nilai ulangan harian itu silahkan kerjakan dengan baik, ya, dengan baik. UTS selalu diikuti dan UAS juga diikuti. Saya rasa itu anak-anak, ya, tetap semangat walaupun dalam masa pandemi ini, ya. Thank you for your attention, ya. See you next meeting, ya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.